Pagi harinya Putri dan Zahra sepakat untuk membersihkan rumah bersama. Mereka bekerja sambil bercanda dan tertawa sesekali. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang memperhatikan mereka berdua. Mereka terlihat sangat bahagia, guman pria itu. "Hei Om, lagi apa? Kenapa lihatin Kak Putri sama Kak Zahra?" kata gadis kecil 5 tahun yang memperhatikan pria itu dari tadi. "Hei Adel, ponakan Om yang cantik, mau kemana? Udah rapi aja," balas pria itu sambil menul wajah gadis kecil itu. "Mau main sama Mbak Putri Om," sahut Adel. "Yang mana namanya Putri Del?" tanya pria itu. "Itu loh Om yang pakai jilbab ungu," balas Adel sambil pergi ke kosan Putri. "Oh, namanya Putri," guman pria itu. Sampai di kosan Putri, Adel langsung teriak manggil Putri dan Zahra. "Assalamualaikum Kak Putri, Kak Zahra, jemput aku ke bawah dong Kak," teriak Adel sambil lambaikan tangan mungilnya. "Waalaikumsalam," jawab Putri dan Zahra kompak dan menoleh ke arah Adel. Biasanya juga langsung naik Del," kata Putri sambil melihat ke bawah tepat Adel berdiri. Ayolah Kak, Adel pengen dimanja sama Kak Putri," pinta Adel memelas. "Naik ya Del, Kak Putri lagi banyak makanan loh Kak Putri baru beli," bujuk Putri dan benar saja Adel langsung lari ke arah Putri dan Zahra. Putri dan Zahra hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Adel. "Kak Putri, mana makannya? Adel mau dong," Adel langsung minta makannya. "Adel ambil aja di atas meja, tapi ingat gak boleh banyak nyemil nanti kamu sakit gigi," kata Putri. "Siap bos," balas Adel langsung mencari makannya. Setelah puas makan akhirnya Putri tertidur, dan karena udah siang Putri ngantar Adel untuk pulang. Rencana Adel dan Putri mau keluar jadi takut Adel bangun pas mereka gak ada di kos malah nangis. "Assalamualaikum, Kak Risa." Adel ketiduran di kos abis makan cemilan. "Nanti kalau udah bangun langsung suruh gosok gigi ya Kak." Putri sama Zahra mau keluar makanya Putri antar Adel pulang Kak, cerocos Putri tanpa jeda. "Kak Risa kok diam aja sih? Adelnya pindahin dulu berat nih," lanjut Putri dan betapa kagetnya Putri ternyata pria aneh itu yang ada di hadapannya sekarang. "Waalaikumsalam, kenapa teriak-teriak di rumah orang? Kamu pikir ini hutan?" balas pria itu dan mentapnya sinis. Maaf Kak," balas Putri sambil nunduk. Putri kok gak langsung masuk ke kamar aja malah berdiri di situ Put, ayo masuk aja." Tiba-tiba Risa datang entah dari mana. "Loh Fatih, ayo angkat dulu Adelnya, pasti Putri udah pegel tangannya tuh," lanjut Risa. "Oh, namanya Fatih, nama yang bagus tapi gak seperti orangnya, menyebalkan," batin Putri. "Hehehe, iya loh Kak, ini mau Fatih angkat Kak, kesini kan ponakanku," kata Fatih. Ini Kak," Putri menyerahkan Adel ke Fatih. "Putri pamit pulang ya Kak Risa, maaf loh udah ganggu waktunya," sindir Putri tanpa melirik ke Fatih. "Loh kok maaf sih Put, justru kakak yang bilang makasih udah ngantar Adel pulang," heran Risa melihat tingkah Putri. "Ya udah Mbak, assalamualaikum," pamit Putri dan tersenyum. "Dek, kenapa senyum itu manis sekali meskipun wajahnya begitu jelek," batin Fatih. "Dia kenapa sih gak biasanya kayak gitu?" guman Risa yang masih didengar sama Fatih. "Kak, dia tuh siapa sih kok dia dekat banget sama Adel, bahkan Adel sekarang jarang di rumah, lebih sering main di kosan gadis itu," tanya Fatih heran. "Namanya Putri, namanya panjangnya kakak juga gak tahu karena dia hanya bilang namanya Putri, dia gadis yang baik, lembut, ramah, yang terpenting dia tuh mandiri, Umi sama Abi aja sangat menyukainya meskipun tampilannya begitu tapi dia sangat cantik dari dalam," cerita Risa sambil tersenyum mengingat bagaimana sifat Putri.
Kamu tahu kan bagaimana sifat Adele ponakanmu, dia paling susah nerima orang baru, tapi dengan Putri dia langsung suka dengan sekali bertemu, lanjut Risa. Apa bagusnya Kak, sahut Fatih tidak suka. Kamu kenapa seperti tidak menyukainya? Kamu ingat ya, dia lebih baik daripada tunanganmu yang hamil anak orang lain ya, kesal Risa sambil pergi dari hadapan Fatih. Fatih terlihat sendu setelah mendengar yang Risa katakan. Ya, Fatih pernah bertunangan dengan seorang wanita cantik, tapi Umi dan Abi tidak menyukai gadis itu, tapi Fatih memaksa untuk bertunangan. Akhirnya Abi dan Umi membiarkan saja karena Fatih sudah tak bisa dikendalikan saat itu. Kenapa Kak Risa menginginkan aku pada wanita itu lagi, batin Fatih. Hari ini adalah hari Minggu, hari ini adalah waktu untuk dihabiskan hanya bersama keluarga, dan semenjak Fatih pulang ke kota L, dia mulai aktif lagi di restoran yang dia rintis dengan usahanya sendiri. Sejak dia pergi dari kota L, cafe ini diambil alih oleh Abang Muhammad Raihan, suaminya Risa. Saat itu dia benar-benar malu karena kelakuan tunangannya itu. Fatih merah dan merasa bersalah kepada Umi dan Abi sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota P untuk menenangkan diri. Namun beberapa bulan ini Umi merengek minta Fatih pulang. Fatih tidak tega dengan Umi dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan bekerja kembali di kafenya sendiri. Fatih, ada yang ingin Abi dan Umi bicarakan padamu Nak, kata Abi tiba-tiba. Iya Abi, katakan saja, akan Fatih dengarkan, sahut Fatih sambil melihat ke arah Abi. Jadi gini Fatih, umur kamu kan sudah 28 tahun Nak, kamu tak punya keinginan untuk menikah, lanjut Abi lantang. Semua orang yang ada di sana melihat ke arah Abi kecuali Adele. Abi, Fatih ingin menikah tapi Fatih belum menemukan orang yang tepat Abi. Fatih masih trauma Abi, lirih Fatih dan menundukkan kepalanya. Begini saja Fatih, Umi sudah punya calon untukmu. Dia gadis yang baik dan mandiri ya, walaupun dia tak secantik mantan tunanganmu, sahut Umi tiba-tiba. Apa Umi? Fatih ingin istri yang Fatih pilih sendiri, balas Fatih. Umi masih sangat mengingat pilihanmu Fat, Umi tak ingin kau kecewa lagi, biarkan Umi yang memilihkan untukmu Nak, Umi yakin dia yang terbaik untukmu, lanjut Umi. Umimu benar Nak, dia akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu, sambung Abi. Ya sudah kalau begitu, siapa orang yang akan Abi dan Umi jodohkan untukku, tanya Fatih lemah. Dia Rima Putri Anggraini, dia masih kuliah semester 5, dia gadis mandiri dan baik hati, antusias Umi membayangkan Putri jadi menantunya. Apa, Putri anak kosan depan Umi? Jangan bercanda, masak yang begitu Umi jodohkan dengan Fatih? Umi, kaget Fatih tak menduga keputusan Umi Abinya. Jadi kenapa kalau dia? Jangan melihat orang dari penampilannya. Fatih ingat Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, pria yang hitam dan hanya mata dan giginya yang putih Nak, tapi sendalnya ada di surga Allah Nak, dan kamu tahu betapa gagahnya Abu Lahab, tapi dia terdapat di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Abi berbicara dengan tegas. Kita semua hanya ciptaan Allah yang kecil Nak. Kita tidak tahu betapa mulianya wanita itu di hadapan Allah, dan kita tidak tahu betapa hinanya kita di hadapan Allah Nak, lanjut Abi. Fatih masih bingung kenapa orang tuanya ingin Putri yang menjadi istrinya, kan masih banyak yang lain, pikir Fatih, kenapa harus dia. Semenjak saat Fatih tahu Fatih dijodohkan dengan Putri, ia tak pernah suka melihat Putri. Fatih selalu bertanya apa lebihnya Putri sehingga ia memilih Putri untuk dijadikan istri. Akan kubuat dia menolak lamaran Umi, aku tak ingin hidup bersama wanita seperti dia, guman Fatih sambil melihat Putri menyiram bunga di teras kamarnya. Lihatlah dia tersenyum, sok manis sekali. Kenapa jadi memperhatikan dia, lanjut Fatih bingung sendiri.
Sore hari seperti biasa Putri dan Zahra pergi pantai untuk melepaskan rasa bisannya. Tak sengaja Putri bertemu tetangga reseknya di pantai, tapi Putri pura-pura tak melihat. "Hei gadis kampung, aku mau ngomong sama kamu," teriak Fatih. Saat Putri mau pergi. Ada Kak Fatih, ada apa Kak?" Sapa Putri malas. "Aku mau tanya sama kamu, kenapa seluruh keluargaku bisa sangat menyukaimu, apa yang kamu kasih sama mereka?" "Hah," bentak Fatih. Putri dan Zahra sangat terkejut dengan hal itu. "Maaf Kak Fatih, tapi Putri tidak tahu apa yang Kak Fatih bicarakan," balas Putri sambil menundukkan kepala. "Kamu gak usah sok polos ya, aku tahu kamu itu cuma pura-pura baik aja kan di depan orang tuaku dan mereka tertipu dengan sifat polosmu itu, tapi asal kamu tahu aja ya aku gak akan pernah tertipu." Putri semakin kaget dan Zahra yang geram pun ikut berbicara. "Maaf Tuan Fatih yang terhormat, kami tahu kami ini hanya gadis desa yang merantau ke negeri orang berharap untuk merubah keberuntungan kami, tapi kami tak selicik yang Tuan pikirkan. Kami tak pernah pura-pura baik kepada siapapun termasuk kepada keluarga Anda Tuan," tegas Zahra dengan lantang. "Jika Tuan tidak menyukai kami tidak masalah, kami tidak keberatan sama sekali, tapi saya mohon jangan pernah hina kami seperti itu dan tidak sepantasnya Tuan merendahkan orang lain, rasanya sungguh tidak pantas orang yang berpendidikan tinggi berpandangan seperti itu Tuan," lanjut Zahra sambil narik tangan Putri. "Sudahlah Putri, tidak usah diambil hati," kata Zahra menenangkan Putri yang sedang menangis. "Ya begitulah Putri sangat gampang nangis tapi bukan berarti dia lemah. Apa salah Kura, kenapa dia tak menyukaiku?" tanya Putri di tengah tangisannya. "Kau tidak salah Ra, dia saja yang salah menilai orang. Aku tidak tahu apa masalahmu dengannya tapi dia terlihat tak menyukaimu," terus terang Zahra. "Entahlah Ra, aku sendiri bingung. Aku ngerasa tak pernah punya masalah dengan pria itu," jawab Putri. Akhirnya semester 5 berakhir dengan berakhirnya ujian semester mahasiswa itu. Dan sekarang waktunya berlibur dan pulang kampung. Putri dan Zahra akan pulang kampung masing-masing. "Guys, aku akan pulang kampung nanti malam, kalian jangan rindu ya," Putri cengengesan. "Ya ampun, anak ini tetap saja lebay," sahut Syam malas. "Rencananya berapa lama di kampung Put?" tanya Ros. "Entahlah, mungkin sampai liburan kita habis," sahut Putri. "Yah Put, kita gak liburan bareng dong kalau gitu," kata Ros lemes. "Kita tiap hari liburan kalau udah bareng ya gak Sya?" sahut Putri tertawa. "Iya juga ya. Ya udah gapa kali Ros, orang Putri jarang pulang kampung kok," balas Syaros. "Serah deh," sahut Ros lagi. Malam yang sunyi Putri akan pulang dan berpamitan kepada Abi dan Umi, tapi seperti tidak ada orang di rumah. "Kemana semua orang? Ah ya sudahlah, nanti aku chat Kak Risa aja deh," guman Putri. "Selamat tinggal persinggahan sementara aku akan kembali," lirih Putri dan tersenyum. Sampai di rumah Risa segera masuk ke kamar dan mencari ponselnya pas pergi ke rumah paman tadi. Putri pulang, yah gak sempat ketemu," sedih Risa. "Umi Abi Putri pulang kampung suruh bilang sama kalian tadi dia kesini tapi gak ada orang di rumah," kata Risa. "Ya sudah, ini udah saatnya kita nyusul Putri Ris, Umi gak mau terlalu lama lagi," timpal Umi. Tanpa sepengetahuan Fatih, kedua orang tuanya nyusul Putri ke kampungnya. Setelah sampai ke kampung, kedua orang tua Fatih disambut dengan sangat ramah oleh kedua orang tua Putri. "Assalamualaikum," salam kedua orang tua Fatih memasuki halaman rumah Putri. Kebetulan kedua orang tua Putri lagi di rumah. "Waalaikumsalam," sahut seisi rumah. "Apa benar ini rumah Nak Putri?" tanya Umi lembut. "Iya benar, saya sendiri ayah Putri Bu, sebentar saya panggilkan Putri," balas ayah Putri.
Putri nak, ada tamu yang cari kamu nak, panggil ayah. Siapa ayah? Tanya putri sambil berjalan keluar. Umi Abi, putri kaget kenapa mereka bisa berada di rumah putri. Putri mencium tangan Umi dan Abi Fatih. Iya anak, ternyata di sini tempat tinggalmu nak, balas Abi. Iya Abi Umi, inilah tempat tinggal putri yang sederhana jauh dari kata meda Umi, kata putri tersenyum manis. Putri baru 2 hari di kampung udah putih aja, kayaknya benaran cocok tinggal di sini, kata Umi yang memperhatikan kulit putri yang lebih putih dan tampak sangat cantik. Hehehe iya Umi, sepertinya begitu, balas putri asal. Ya sudah putri ke belakang dulu buatkan minum ya Umi, pamit putri. Kedua orang tua Fatih tersenyum melihat kepergian putri dan memulai pembicaraannya dengan kedua orang tua putri. Oh iya, perkenalkan, namanya saya Akbar dan ini istri saya Sarah, Abi memperkenalkan dirinya. Saya Ali Amran dan ini istri saya Nurjanah, kenalkan diri juga. Kami tinggal tepat di depan kosna putri yang baru dihuni sekitar 4 bulan yang lalu, lanjut Abi Akbar. Putri sudah banyak bercerita tentang itu Pak, sahut ayah Imran. Wah begitukah, balas Umi senang, ternyata putri menceritakan kedekatannya dengan keluarganya. Tiba-tiba putri datang membawa minuman dan cemilan. Mari diminum Abi Umi, kata putri lembut. Terima kasih putri, jawab pasutri itu kompak. Putri pamit ke belakang ya Umi Abi, pamit putri. Kedua orang itu hanya tersenyum. Begini Pak, langsung saja maksud kedatangan kami ke sini untuk meminang putri untuk anak bungsu saya Muhammad Al-Fatih Pak. Kami sangat menyukai kepribadian putri, kami merasa putri akan cocok dengan putra kami Pak, kata Abi Akbar maksud kedatangannya. Ayah dan ibu putri begitu kaget dengan pernyataan kedua orang Fatih. Beberapa detik kemudian dia tersenyum. Tapi putri masih kuliah Pak, buat saya tidak masalah sih kalau putri bersedia Pak, balas ayah Imran. Kami mengerti Pak, tapi kuliah putri tak akan terganggu dengan pernikahan ini, Abi Akbar meyakinkan ayah putri. Baiklah kalau begitu saya akan tanyakan dulu pada putri karena dia yang akan menjalani semua ini Pak, balas ayah putri. Baiklah Pak, kami akan menunggu keputusan putri Pak dan segera kabari kami ya Pak, balas Abi lagi. Insya Allah jika Allah mengizinkan mereka berjodoh akan dipermudahkan, jawab ayah putri. Semoga saja Pak, sejujurnya kami sangat mengharapkan putri menjadi menantu kami Pak, kata Abi dan tersenyum. Baiklah kamu kan langsung pergi karena kami ingin mengunjungi beberapa saudara kami di kota ini Pak, pamit Abi keluar dari rumah putri. Baiklah hati-hati Pak, kata ayah putri lembut.